Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Normalia. Saya dari mahasiswa semester 6 Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjalankan salah satu tugas dari seorang dosen saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan ekonomi kreatif dalam generasi milenial. Yaitu, menurut kalian apa sih generasi milenial itu? Menurut saya sendiri, generasi milenial itu adalah generasi ini merupakan generasi yang melek karena teknologi. Karena apa? Karena dengan semakin berkembangnya zaman pada saat ini, sehingga memudahkan seseorang untuk mencari peluang yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Saat ini generasi milenial menjadi perbincangan yang hangat dan banyak diperbincangkan, mulai dari pendidikan, teknologi, sosial, budaya, maupun etika. Generasi milenial adalah sebuah istilah yang populer menggantikan istilah generasi Y Gen Y. Menurut para peneliti sosial, generasi Y atau milenial ini lahir pada rentan tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Dapat kita simpulkan bahwa generasi milenial ini adalah anak-anak yang usianya mulai dari usia 15 tahun sampai 35 tahun. Berarti saya sekarang adalah generasi milenial. Karena saat ini umur saya masih 20 tahun. Pada umumnya banyak masyarakat yang memaparkan bagaimana sih ciri khas dan karakteristik generasi milenial. Ada banyak ciri dan karakteristik, baik itu yang negatif maupun positif. Contohnya gini, produktif, aktif di sosial media, saling berbagi, itu merupakan ciri khas dari segi positifnya. Ekonomi kreatif merupakan suatu wabah yang efektif dan efisien bagi generasi muda untuk berinovasi dan berkarya untuk mengembangkan diri dan prestasi mereka masing-masing. Dan di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya gini, kita memanfaatkan teknologi yang ada pada sekarang ini. Semakin berkembangnya zaman kan, teknologi kan makin canggih. Jadi di sini saya ingin memberikan contoh. Misalnya gini, misalnya kita kreatif lah gitu kan. Misalnya kita nih hobi makan, gimana ya caranya kita bisa menghasilkan uang gitu. Kita zaman sekarang ini kan banyak gitu video-video mukbang anak-anak muda. Otomatis kalau kita pandai mengedit video itu, buat video itu menjadi menarik, otomatis orang tertarik melihat video kita. Dan kita upload ke media sosial kita, misalnya seperti Facebook, seperti YouTube, itu kan otomatis banyak yang nonton. Setiap hari kita memposting apa aja aktivitas kita, misalnya kayak hobi kita tadi kan makan tuh. Jadinya kita buatlah video mukbang itu. Semakin hari semakin banyak yang nonton, subscribernya juga banyak, dan di situ kita bisa menghasilkan uang gitu. Kalau dari segi negatifnya, misalnya kita menggunakan teknologi itu dengan bermain game, judi online yang bisa menghasilkan uang, itu dari segi negatifnya. Jadi kita harus pandai memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Zaman sekarang ini kan kita kan mudah saja mendapatkan informasi kapan saja, di mana saja, pokoknya mudahlah kita mencari informasi. Jadi jangan disalahgunakan informasi tersebut gitu.
Yang kedua itu menurut saya pengaruh iptek. Pengaruh iptek bagi ilmu pengetahuan itu harus sejalan dengan pemanfaatan yang baik. Dan sebenarnya hal ini tergantung kepada penggunanya itu sendiri, yang seperti saya bilang tadi. Dan orang-orang yang di sekitar kita itu juga berpengaruh sama teknologi yang ada sekarang. Banyak kejadian-kejadian yang apa tuh namanya kalau dibilang yang merugikan masyarakat, misalnya penipuan-penipuan tentang uang gitu kan. Banyak modus-modus zaman sekarang. Terus tuh kreativitas, keahlian, talenta, produk atau ide atau gagasan yang baik yang mempunyai konsep yang kreatif. Itulah saya akan melanjutkan presentasi dari saya. Pengaruh generasi milenial atau generasi muda yang lahir pada tahun 1990-an sampai 2000-an sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini kehidupan digital telah meresap ke dalam setiap kali kehidupan manusia modern. Segala aktivitas mereka selalu bersentuhan dengan internet. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan pada gaya hidup, terutama bagi anak muda yang lahir pada tahun 2000-an. Internet tidak hanya sekedar merubah gaya hidup, tapi juga peradaban dan generasi. Generasi milenial tumbuh kreatif dan berinovasi lewat digital. Generasi milenial membentuk ekonomi Indonesia dengan teknologi. Mereka lahir dan tumbuh dengan nyaman dalam lingkungan serba digital. Melalui internet, berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Mereka inilah yang disebut sebagai generasi milenial atau generasi digital native. Mereka menentukan caranya sendiri untuk terhubung dan terkoneksi dengan orang lain lewat sosial media. Contohnya seperti WA, Facebook, Instagram. Kita kan bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, yang berada jauh dari kita, ya. Tidak ada lagi jarak dan semua saling terkoneksi. Mereka merubah tatanan nilai dan gaya hidup selama ini menjadi serba digital. Kini jumlah usia produktif 15-35 tahun yang sudah saya jelaskan di atas tadi itu sudah mencapai 40%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sejak Indonesia merdeka, satu generasi muda sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Mereka menentukan mau dibawa kemana arah perekonomian kita pada 5 tahun yang akan datang. Untuk itu, kita harus benar-benar mendalami karakter dan gaya hidup mereka agar tidak menjadi malapetaka bagi kita. Hal ini juga diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPJS lewat data survei sosial ekonomi nasional. Sementara lewat survei kumpulan data obrolan di Twitter yang dilakukan Profetik selama 2 bulan mulai dari 1 Desember sampai 31 Januari 2016 menghasilkan rentan usia 20-24 tahun menjadi usia user terbesar atau 45% dari total responden sebanyak 4.670 akun. Dengan adaptasi teknologi atau dengan ide kreatif dan orisinil untuk mengakomodir semua aktivitas mereka menjadi lebih mudah. Muncul berbagai inovasi gaya hidup digital yang revolusioner.
Menurut saya sebaik-baiknya kita harus menggunakan teknologi yang serba canggih ini dengan baik, menempatkan pada tempatnya yang seharusnya. Kita bisa memanfaatkannya dengan berguna, layak bagi semua orang, yang bermanfaat bagi semua orang. Misalnya kita tuh sebagai seseorang yang pandai dalam berbicara atau pandai melakukan sesuatu, kita bisa menge-share atau membagikan ke orang-orang tentang pengetahuan yang kita dapat. Jadinya berguna untuk diri kita dan orang banyak juga. Nah, di sini cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang generasi milenial. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.